Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Arina Al-Haq dari kelas e-learning akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Ketiga konsep ini pada sebuah perusahaan adalah hal yang akan selalu ada dalam operasionalnya. Konsep likuiditas berhubungan dengan pengelolaan likuiditas baik sebagai aset tunai atau mudah tunai, berhubungan dengan pengelolaan dan pelunasan utang-utang jangka pendek perusahaan. Kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam pengelolaan likuiditas dan pengelolaan pelunasan utang jangka pendeknya ini disebut liquid atau mampu, dan illiquid atau tidak mampu. Yang pertama kita mulai dari konsep solvabilitas. Konsep solvabilitas berhubungan dengan pengelolaan aset perusahaan dalam operasional jangka panjang dan jangka pendek, khususnya yang berkaitan dengan pelunasan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kemampuan perusahaan melunasi kewajiban atau solvabel dengan ketidakmampuan perusahaan melunasi kewajiban insolvable. Konsep solvabilitas dalam perusahaan ini akan berlaku pada saat perusahaan tidak beroperasi lagi, perusahaan dilikuidir atau bangkrut menurut keputusan pengadilan. Yang kedua ada konsep rentabilitas. Konsep rentabilitas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan keuntungan dalam periode tertentu atas modal usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Konsep likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas akan ada dan berlaku pada perusahaan apapun jenisnya, baik skala mikro kecil, skala menengah, skala besar. Artinya konsep ini akan selalu dilaksanakan oleh perusahaan dalam operasionalnya kapan dan dimanapun. Ada beberapa cara yang bisa kita lihat melalui gambaran laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan pada neraca, yang terdiri dari sumber-sumber pendanaan, yang di dalamnya ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua ada penggunaan dana, yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang ketiga ada struktur kekayaan, yang di dalamnya ada perbandingan aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang keempat ada struktur keuangan, terdiri dari perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Yang terakhir ada struktur modal, yang terdiri dari perbandingan utang jangka panjang dan modal sendiri. Yang kedua bisa kita lihat melalui gambaran laporan laba rugi, penerimaan dari operasional perusahaan. Terus ada harga pokok dan harga pabrikasi, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan seperti beban bunga atau pajak. Dan yang terakhir ada laba bersih yang diperoleh perusahaan. Yang selanjutnya ada bagan laporan keuangan. Di sini ada dua bagan. Yang pertama ada laporan neraca yang terdiri dari likuiditas dan solvabilitas, yang menyangkut mengenai sumber dana, penggunaan dana, aset struktur, finansial struktur, dan kapital struktur. Yang kedua ada laporan laba rugi, yang di dalamnya ada rentabilitas yang terdiri dari revenue, cost of goods sold, cost, interest and tax, dan yang terakhir profit and loss. Ini ada konsep likuiditas. Likuiditas ini berasal dari liquid yang berarti cair atau mudah. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat dibagi dua, yaitu likuiditas badan usaha dan likuiditas perusahaan. Yang A, ada likuiditas badan usaha, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya tepat waktu. Yang B, ada likuiditas perusahaan, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya dalam periode tertentu. Dan kedua pengertian ini hanya mengandung sedikit perbedaan, yaitu pada kemampuan badan usaha dengan kemampuan perusahaan dalam arti kemampuan badan usaha atau lembaganya untuk melunasi semua kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan kemampuan perusahaan lebih ditekankan pada kemampuan dalam membiayai semua keperluan operasional perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan dari mempelajari likuiditas ini adalah untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan atau untuk
menentukan kemampuan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula. Nah, ada 3 formula. Yang pertama ini ada rasio lancar atau current ratio. Dengan rumus current asset dibagi current liability dikali 100%. Rasio lancar adalah perbandingan antara harta lancar dengan utang lancar yang diukur dalam persentase. Yang kedua ada rasio lebih lancar atau quick ratio. Quick ratio dengan rumus current asset dikurang inventory atau current liability dikali 100%. Rasio lebih lancar ini hampir sama dengan rasio lancar. Namun, perbedaannya terletak pada pengurangan pada salah satu komponennya, yaitu pada persediaan, dan harta lancar dikurang dengan persediaan. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Cash ratio dengan rumus cash asset atau cash asset dibagi current liability kali 100%. Yang termasuk dalam cash asset adalah kas, giro bank, dan efek. Karena yang paling tunai adalah kas, kemudian ditambah giro bank dan efek yang sewaktu-waktu dicairkan. Di sini ada solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya. Apabila perusahaan di suatu saat ditutup atau dilikuidir, solvabilitas dapat juga diartikan perbandingan antara seluruh jumlah harta atau kekayaan dengan seluruh jumlah utang-utang perusahaan. Pada saat perusahaan itu dijual, solvabilitas ini menjadi perbandingan antara seluruh modal sendiri dengan seluruh jumlah utang perusahaannya. Suatu perusahaan dapat dikatakan solvable bila dalam perhitungan akhirnya antara jumlah harta atau modal sendiri melebihi dari jumlah utang-utangnya. Berarti semua kewajibannya dapat dilunasi. Ada pula faktor-faktor penyebab perusahaan dilikuidir. Yang pertama ada kehabisan bahan baku. Adalah persediaan atau supply bahan baku untuk produksi perusahaan tidak mencukupi atau habis sama sekali. Yang kedua ada salah urus atau mismanagement. Misalnya perusahaan dalam perjalanannya tidak memperoleh laba yang cukup. Laba seharusnya digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan perluasan, tapi yang terjadi adalah laba yang diperoleh digunakan untuk pimpinan atau oknum. Yang ketiga ada terjadi konflik internal perusahaan, di mana antara pemilik dengan pemilik, atau pemilik dengan pimpinan, atau pimpinan dengan pekerja, dan seterusnya. Yang keempat, kalah dalam persaingan produk. Ini dapat terjadi bila sebuah perusahaan kurang atau tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen di pasar, baik dalam model, desain, kualitas, cita rasa, layanan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan undang-undang yang berlaku. Ini dapat terjadi bila dalam operasional perusahaan menyebabkan keresahan, rasa tidak nyaman masyarakat, seperti limbah produksinya, kebisingan, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada rentabilitas. Rentabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan dalam penetapan betapa besarnya tingkat rentabel yang diinginkan tergantung pada keputusan manajemen perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan penjualan, produksi, dan persaingan di pasar. Untuk menentukan tingkat rentabel dapat diukur dari laba yang diperoleh selama periode tertentu. Sedangkan modal atau aktiva adalah modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.